pada pertandingan Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar, 16 negara masuk ke top 16 besar di Piala Dunia 2022. Bahkan pada hari sebelumnya saya telah membuat prediksi berdasarkan analisa dari data-data yang ada, di mana ada 8 negara yang bisa masuk ke top 8 besar di Piala Dunia 2022 Qatar. Bahkan 4 negara yang pada bagian atas, yaitu Belanda, Argentina, Inggris dan juga Prancis, sesuai dengan hasil nyata teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan pertandingan Jepang melawan Kroasia? Akankah Jepang mempunyai kesempatan menang, atau akankah Jepang bisa memenangkan pertandingan ketika melawan Kroasia? Pada prediksi yang saya buat, Jepang dapat memenangkan pertandingan ketika melawan Kroasia dikarenakan ada berbagai macam alasan. Yaitu alasan pertama, kalau teman-teman melihat pada babak kualifikasi ataupun kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika Jepang melawan Spanyol dan juga ketika Jepang melawan Jerman, di sini Jepang membuat sebuah sejarah di mana Jepang dapat mengalahkan negara besar meskipun penguasaan bola ketika melawan Jerman hanyalah 26%, bahkan ketika melawan Spanyol hanyalah 17%, tetapi Jepang membuktikan bisa memenangkan dua negara besar tersebut dikarenakan permainan Jepang lebih cocok untuk bertahan dengan pola serangan balik cepat ataupun umpan lambung yang jauh, berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tim nasional Jepang. Lalu alasan kedua kenapa tim nasional Jepang dapat mengalahkan tim nasional Kroasia di pertandingan Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar, dimana kalau kita melihat sejarah kualifikasi dari Jepang ketika melawan Spanyol, Jerman ataupun Costa Rica, di sini ketika Jepang berusaha untuk menggunakan taktik menyerang ketika melawan Costa Rica, Jepang malah kalah 1-0. Tetapi ketika Jepang menggunakan taktik bertahan dengan serangan balik cepat serta umpan lambung yang jauh, di situ Jepang lebih berhasil mendominasi ataupun memenangkan pertandingan meskipun penguasaan bola kalah. Dan kalau kita melihat analisa dari timnas Kroasia ketika melawan Kanada maupun Belgium, paling rendah penguasaan bola dari Kroasia adalah 48%, bahkan ketika melawan Maroko penguasaan bola dari Kroasia adalah 65%. Dengan kata lain, Kroasia dapat memanfaatkan dengan baik penguasaan bola ketika melawan timnas-timnas negara Piala Dunia 2022. Sehingga dapat disimpulkan ketika Kroasia melawan Jepang, maka hasil analisa ataupun statistik pertandingan Kroasia melawan Jepang, penguasaan bola dari Kroasia pasti akan jauh lebih tinggi, karena memang Kroasia mengandalkan penguasaan bola yang lebih tepat dan akurat. Tetapi mengingat ketika Jepang melawan Spanyol dan juga Jerman, Jepang mengalami kekalahan di penguasaan bola yang paling tinggi hanya 26% dan 17%. Jadi penguasaan bola di pertandingan Piala Dunia 2022 bagi Jepang mungkin tidak berpengaruh ya teman-teman, karena Jepang memilih bertahan dengan umpan jauh, serangan balik cepat. Lalu alasan yang ketiga, kalau kita melihat head to head dari pertandingan Jepang melawan Kroasia, dikatakan bahwa kemungkinan ataupun peluang Jepang bisa memenangkan pertandingan ini hanyalah 24%, sedangkan Kroasia adalah 47%. Karena pada tahun 1998 Jepang kalah 1-0 ketika melawan Kroasia, dan pada tahun 2006 Jepang imbang ketika melawan Kroasia. Tapi kalau kita melihat kualitas pemain dari Jepang bersama Kroasia, mereka untuk top skor sama-sama berada di posisi 2 gol, yaitu Jepang adalah Ritsu Doan dan juga Kroasia adalah Andrej Kramaric. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kualitas pemain dari Jepang bersama Kroasia hampir sama ataupun hampir imbang. Tetapi untuk taktik yang dimainkan oleh Jepang lebih dominan, yaitu bertahan dengan serangan balik cepat. Sehingga itulah alasan meskipun secara head to head Jepang kalah, tetapi secara taktik dan juga kualitas pemain Jepang memungkinkan atau mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini.